Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dalam program multimedia Marturia, Bukit Kasih Girian Permai, wilayah Bitung 13. Dalam program Renungan Firman Tuhan sesuai dengan MTPJ tanggal 22 Oktober hingga tanggal 28 Oktober tahun 2023. Dengan bacaan 1 Korintus 12 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-31. Dengan tema saling menghormati sebagai satu tubuh. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan bagimu ya Tuhan Allah, sumber segala hikmat yang menuntun kami dengan firman-Mu, sehingga hidup yang kami jalani dalam satu persekutuan sebagai gereja boleh diberkati untuk menjadi berkat seorang terhadap yang lain. Di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Maka tuntunlah kami dalam urapan Roh-Mu yang kudus, beri hikmat dan pengertian, supaya kami boleh memahami, boleh mengerti, dan boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki, dan kami semakin memahami siapakah kami sebagai gereja yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, inilah kami umat-Mu yang siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, perenungan kita di saat ini berdasarkan bacaan 1 Korintus 12 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-31. Saya bacakan buat saudara-saudara. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop, banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah
menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Sebagai gereja, kita adalah persekutuan orang-orang yang percaya. Disebut sebagai persekutuan karena bukan terdiri dari satu orang, tetapi terdiri dari begitu banyak orang dalam keberagaman, status sosial, suku, budaya, kebiasaan yang berbeda-beda. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebagai satu persekutuan yang terdiri dari begitu banyak orang, maka dalam gereja pun terkadang rawan terjadi perselisihan. Hal ini dikarenakan selalu ada orang-orang yang mungkin mau menang sendiri, ingin dihargai dan dihormati lebih dari yang lain, merasa lebih spesial dari yang lain. Juga tak menutup kemungkinan ada yang egois, ada yang serakah, maunya menang sendiri. Satu persoalan lain yang menyebabkan keretakan dalam gereja, ketika ada orang-orang tertentu yang merasa memiliki karunia roh secara khusus, sehingga menganggap lebih spesial dari yang lain. Persoalan ini tentu bukan hanya terjadi pada gereja di zaman modern ini, di masa kita ini, tapi bahkan sejak dahulu ketika gereja mulai bertumbuh dan berkembang, berbagai perselisihan dan persoalan ini terjadi. Seperti yang terjadi pada persekutuan orang-orang percaya atau gereja yang ada di Korintus. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kota Korintus adalah salah satu kota besar di Yunani. Sebuah kota pelabuhan, dan karena itu merupakan kota yang maju dan berkembang pesat. Di masa itu karena lokasi yang strategis, kota Korintus menjadi kota perdagangan, tetapi juga menjadi kota budaya dan penduduknya yang beraneka ragam. Karena itu jemaat di Korintus terdiri dari orang-orang yang kaya akan talenta. Namun saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ternyata keanekaragaman ini tidak membawa jemaat Korintus untuk saling membangun dan saling melengkapi. Justru dipakai untuk menonjolkan diri, sehingga akhirnya jemaat terpecah belah. Keberagaman ini membuat jemaat di Korintus terkotak-kotak. Saudaraku, hal inilah yang menjadi dasar sehingga Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Tentu kita dapat lihat dari perikop-perikop sebelumnya, dari pasal 12 ini. Paulus menegur akan mentalitas jemaat Korintus yang suka kenyang sendiri. Tampaknya persoalannya adalah bahwa orang-orang di gereja Korintus itu melupakan maksud sesungguhnya dari kehidupan bersama. Contohnya ketika mereka makan bersama, ternyata di situ tidak terdapat suasana kebersamaan. Yang terjadi ialah yang membawa banyak makanan, leluasa dan kenyang menyantap makanan mereka sendiri. Padahal orang lain yang membawa sedikit makanan masih lapar dan mungkin merasa malu. Karena itu dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 hingga 31 ini, Paulus mengajarkan tentang hakikat gereja yang sungguh sangat dalam artinya, melalui analogi atau kiasan yang cukup sederhana, bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Sebagai satu tubuh yang terdiri dari berbagai anggota tubuh yang berbeda bentuk, peran dan fungsi, kita perlu saling menghormati, saling menghargai, dan saling memperhatikan. Dalam bagian Alkitab yang lain, memang gereja sering dikatakan juga sebagai
ranting dan Kristus adalah pokok. Gereja adalah bangunan dan Kristus adalah batu penjurunya. Namun dalam bagian ini Rasul Paulus menekankan bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah anggota tubuh. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Dapat kita lihat dalam ayat 12. Senada juga dengan ungkapan di negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kesatuan ini dinyatakan dengan tidak adanya lagi orang Yahudi, orang Yunani, budak, orang merdeka, orang kaya atau orang miskin dan sebagainya. Jemaat dipersatukan bukan karena kemiripan atau kecocokan tertentu. Jikalau persekutuan didasarkan pada hal itu, maka yang terjadi adalah pengkotak-kotakan. Namun jemaat dipersatukan karena mempunyai satu kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat 13 ini mengajarkan kita untuk menerima satu sama lain. Walaupun ada perbedaan, namun harus tetap berorientasi pada kesatuan. Dibaptis menjadi satu tubuh dan diberi minum dari satu roh yang sama. Saudaraku, hidup kekristenan bukanlah individualisme, tetapi sebuah hidup bersama dengan orang lain. Dikatakan karena gereja adalah satu tubuh, maka sesungguhnya kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Kita adalah bagian tubuh Kristus, di mana di dalam tubuh itu kita menemui banyak keragaman. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mata, telinga, dan lain-lain. Tidak semuanya menjadi tangan, tidak semuanya menjadi mata. Semua anggota tubuh saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saudaraku, bayangkan jika tangan bermusuhan dengan telinga. Ketika telinga sedikit gatal, bagaimana cara untuk menggaruknya? Atau mata bermusuhan dengan kaki. Ketika mata melihat suatu tempat yang indah, tetapi kaki tidak mau melangkah ke sana. Seperti tubuh kita yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, demikianlah kita sebagai bagian dari tubuh Kristus yang tidak dapat terlepas satu dengan yang lain. Karena itu berbicara gereja atau eklesiologi adalah perjalanan rohani, orang-orang yang saling membutuhkan dan saling melengkapi sebagai satu komunitas Kristen yang dituntun oleh Kristus. Sulit membayangkan saudaraku, apabila ada seorang Kristen yang mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, namun tidak mampu mengalami hubungan yang dekat dengan orang lain. Dan karena itu dalam bacaan ini, perenungan ini mengajak kepada kita semua untuk saling menghormati, untuk saling menguatkan, untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Apapun peran saudara di gereja, apapun tugas tanggung jawab saudara, tentu kita semua mulia di hadapan Tuhan. Sebesar apapun tanggung jawab saudara, sekecil apapun tanggung jawab saudara, semua sama berharga di hadapan Tuhan. Ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi pengajar, ada yang menjadi rasul, ada yang mendapat karunia-karunia tertentu. Dan semua diberkati di dalam Tuhan yang memakai semua talenta, semua karunia untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan karena itu marilah kita saling menghormati, kita saling menghargai satu dengan yang lain. Demikian Kristus dipermuliakan melalui kehidupan kita, melalui pelayanan di gereja kita. Ini bahkan pun sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara-saudara, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Di dalam Kristus Yesus, kepala gereja yang memperlengkapi setiap anggota tubuh. Kami semua dengan berbagai peran, tugas tanggung jawab yang berbeda-beda. Dengan talenta, potensi yang berbeda-beda. Namun semua diberi minum oleh satu roh yang sama. Di dalam Kristus Tuhan yang menguatkan setiap anggota tubuh. Dalam rangka menjadi berkat satu dengan yang lain. Dan karena itu Tuhan, tolonglah kami mengindahkan firman ini. Untuk saling menghormati, untuk saling menghargai seorang terhadap yang lain. Sehingga gereja kami, persekutuan kami dijauh-jauhkan dari segala perpecahan, perselisihan. Tetapi yang ada adalah kekompakan, kebersamaan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Ini doa kami, permohonan kami di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Amin.